Ya, Ibu, mungkin perlu sedikit pencerahan nih untuk masyarakat bahwa Ya. seperti apa sih sikap KPI ketika melihat ada public figure yang melakukan sebuah kekerasan. Baik, jadi KPI telah mengeluarkan atau menyampaikan imbauan kepada lembaga penyiaran, karena kewenangan KPI adalah melakukan pengawasan terhadap lembaga penyiaran baik itu TV maupun radio. Kita meminta agar lembaga penyiaran tidak memberikan ruang untuk glorifikasi pelaku KDRT. Jadi ini penting disampaikan ke masyarakat agar masyarakat memahami betul bahwa KDRT adalah satu kejahatan yang tidak bisa ditoleransi, bahwa KDRT ini harus, kalau mendapatkan perilaku ataupun kekerasan dalam rumah tangga, maka harus melapor ke pihak yang berwajib, dan juga kemudian harus menguatkan korban agar ketika sudah melapor itu tetap berani, tetap konsisten dengan laporannya tanpa kemudian ada potensi-potensi dan peluang-peluang berdamai, peluang-peluang untuk mencabut laporan dan lain sebagainya. Karena sekali lagi ini memberikan edukasi bagi publik yang sangat baik ketika satu korban, taruhlah public figure yang hari ini sedang kita bincangkan, itu memberi contoh yang baik kepada masyarakat. Bu, ini berupa himbauan atau memang ada undang-undangnya, Bu? Ini imbauan, tentunya kalau kita merujuk kepada undang-undang menyatakan bahwa fungsi penyiaran adalah untuk memberikan edukasi, informasi, hiburan yang sehat, dan juga sebagai kontrol sosial. Ini bagian dari bentuk kontrol sosial yang dilakukan oleh media dalam rangka menjaga, mengupayakan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Oke, ketika ini adalah sebuah kontrol sosial, maka tidak hanya pelaku, tapi orang-orang yang mendukung juga akan bersikap seperti itu? Sikap KPI? Saya kira begini, ketika kita itu fokus pada pelaku, maka kita ini akan mengajarkan kepada publik bahwa perilaku ini tidak bisa ditoleransi, dan ini bukan lagi menjadi ruang-ruang privat yang hanya diselesaikan oleh antar para pihak yang kemudian sedang bersengketa atau dalam keluarga, tapi ini adalah harus bisa kemudian dilihat dan disaksikan oleh publik bahwa ini adalah perilaku yang kemudian harus dilaporkan. Ini menjadi ruangnya bukan semata-mata ruang privat begitu. Oke, tadi Ibu juga sempat menyebut bahwa jangan sampai ada penarikan pelaporan seperti itu. Itu harusnya disampaikan oleh media, bahwa media itu juga harus mengedukasi, menguatkan korban. Kita tahu persis bahwa kondisi korban KDRT, korban kekerasan yang lain, itu punya potensi-potensi kerentanan, ada trauma bonding dan lain sebagainya. Maka butuh penguatan, baik itu nanti bisa disampaikan oleh media melalui program talk show, program siaran lainnya, atau kemudian melalui iklan layanan masyarakat. Media harus tampil di depan untuk mengedukasi publik. Korban harus kemudian dikuatkan, pelaku harus kemudian diberikan efek jera begitu. Bu, kalau misalnya dari apa yang kasus yang sekarang bergulir, ketika korban mencabut laporan, apakah itu bisa dikatakan bahwa korban mentolerir pelaku itu? Tentu kalau proses itu sepenuhnya kemudian kita serahkan kepada pihak yang berwajib. Jadi KPI tentunya ini menghimbau kepada ranah yang kemudian diawasi KPI, yakni televisi dan radio. Terlepas dari sudah dicabut atau sekarang harus wajib lapor dan lain sebagainya, sepenuhnya itu ada di kepolisian. KPI tidak bisa kemudian melakukan intervensi proses penegakan hukum yang sekarang sedang berproses. Tapi ada sikap KPI, Bu, ketika ada orang-orang di sekitar pelaku itu yang mendukung itu? Saya kira objek kita ketika bicara KDRT adalah pelaku dan korban begitu ya. Terlepas dari kemudian publik yang lain ada yang pro dan kontra, itu kan menjadi pendapat publik dalam menerima fakta bahwa ada public figure yang seperti itu. Begitu. Seperti apa melihat masukan dari para netizen terutama nih? Ya, memang benar 3 hari terakhir ini KPI mendapatkan masukan yang sangat signifikan banyak dari para netizen. Ada 2 hal yang sudah disampaikan netizen, yang satu pro, yang satu kontra. Ada yang meminta boykot Lesti Bilar, dan ada yang satu lagi Lesti tetap di hati. Nah, ini kan ada 2 masukan yang kemudian kedua-duanya harus dipertimbangkan dan diterima oleh KPI. KPI tidak bisa kemudian memilih hanya salah satu saja, tentunya begitu. KPI harus pada posisi netral, KPI harus kemudian mengambil satu kebijakan yang itu harus kembali berbasis pada kepentingan publik. Udah ada sikap dari KPI sendiri terkait 2 masukan itu?
Dua masukan itu tentunya kami akan terus mengkaji dan melihat fakta-fakta yang ada. Sekali lagi, ketika melihat pada konteks individu, public figure, maka kita tetap menunggu proses penegakan hukum yang ada di kepolisian. Kita tidak boleh kemudian memvonis sesuatu sementara ini belum selesai di persoalan hukum. Gitu. Apalagi? Ibu, artinya pemboikotan itu dilakukan KPI itu berarti mempertimbangkan dampak terhadap masyarakat ya Bu? Pasti. Jadi kita meminta untuk tidak memberikan ruang glorifikasi di televisi maupun radio itu adalah bagian dari mengedukasi publik, menjaga agar dampaknya itu tidak kemudian menjadi semakin banyak kekerasan dalam rumah tangga terjadi. Sekarang ini dari 2004 sejak diundangkannya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, sudah ada sekitar 544.000 kekerasan dalam rumah tangga terjadi. Kalau ini dibiarkan, orang akan kemudian melakukan impunitas atau menganggap hal ini lumrah dan biasa. Maka dari itu, kita bersama harus kemudian bergandeng tangan bahwa KDRT ini harus kemudian dihapus secara bersama-sama dan harus kita berikan efek jerah kepada pelaku KDRT. Terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan untuk masyarakat terutama public figure ketika terjadinya hal dari contoh kasus ini? Ya, dalam kasus ini berangkat dari peristiwa ini meminta kepada para penampil televisi maupun radio, public figure, talent yang kemudian notabene tampil di radio dan televisi untuk kemudian lebih berhati-hati untuk kemudian lebih bisa mempertanggungjawabkan kefigurannya. Karena apa? Karena di pundak public figure ini kemudian ada beban harapan publik. Karena mereka akan diminta oleh publik untuk jadi contoh yang baik, maka berikan contoh yang baik, baik itu di layar kaca maupun di luar layar kaca. Gitu. Untuk masyarakat, saya mengapresiasi dan berterima kasih atas dukungannya kepada Komisi Penyiaran Indonesia, dan kami mengapresiasi karena apa? Masyarakat sudah mulai cerdas, kritis terhadap fenomena dan menjadi kontrol sosial yang baik untuk apa yang dilakukan public figure. Gitu. Oke. Bu, sekali lagi Bu, tentang penegasan aja nih Bu. Ya. Artinya bahwa pemboikotan itu atau pelarangannya atau himbauan lah, seperti himbauan ya Bu ya. Himbauan itu hanya untuk kasus pelaku ya Bu ya. Pelaku KDRT ya. Jadi kalau imbauan ini, kalau kita flashback ke beberapa waktu yang lalu, KPI pernah menyampaikan imbauan kepada lembaga penyiaran berkaitan dengan untuk tidak mengglorifikasi pelaku kekerasan seksual. Itu sudah pernah terjadi begitu ya. Dan ini kemudian karena ada momentum public figure yang kebetulan ada persoalan dalam rumah tangga, maka KPI segera menegaskan kepada seluruh lembaga penyiaran agar lembaga penyiaran berhati-hati memilih talent, pembawa program, pengisi program dan lain sebagainya, ataupun bahkan di materi programnya. Jangan sampai mengeksploitasi ataupun menampilkan KDRT, mengglorifikasi KDRT sebagai sebuah kejahatan yang biasa-biasa saja dan bisa ditoleransi begitu. Oke Bu, makasih Bu. Oke.